warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah pada kemarin hari Jumat pukul 16.35 di saudara kita, teman kita, guru kita, Bapak Sutarno SK dari Teater Kail. Beliau meninggal di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di toko buku Mas Yos Rizal Manuel, Taman Ismail Marzuki. Dan setelah kemarin disemayamkan di posko Forum Seniman Peduli Tim, Save Tim Taman Ismail Marzuki, maka hari ini selama semalam, maka hari ini jenazah akan dimakamkan karena sudah berdatangan keluarga beliau yang dari Cirebon dan dari Bintaro, istri beliau. Dan sini semua sudah hadir, banyak teman-teman yang sudah mengikuti upacara pelepasan untuk Mas Tarno. Pemakaman beliau, jenazah akan dimakamkan di Menteng Pulo, Taman Pemakaman Menteng Pulo, dan akan disatukan oleh anak beliau satu makam. Jadi dikuburnya di istilahnya tuh disatukan ya. Oke, dan ini kebetulan saat ini sekarang sedang menuju untuk dibawa ke masjid, akan disolatkan. Mohon doa dari teman-teman semua. Jikalau misalnya memang ada salah-salah Mas Tarno, ada hutang piutang, tolong bisa disegerakan, diinformasikan kepada keluarganya. Kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau bisa menuju ke hadirat Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Telah berpulang ke rahmatullah, ayah, guru, saudara, sahabat, dan teman kita, Sutarno SK. Beliau adalah sutradara teater Kail di era tahun 70-an, yang menghembuskan nafas terakhir pada pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di posko Selamatkan Taman Ismail Marzuki. Seusai sholat zuhur, di Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki. Selamat jalan Sang Maestro, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah. Salah satu guruku. Sekali lagi selamat jalan Mas ke Medan, ke ruang yang tak terbatasmu yang selama ini kurindukan. Karena cita-cita kehidupan puncaknya adalah kematian. Ini saya bacakan Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Belum jua datang, kaki lelah, renta usia gunda. Meski pasti kan tiba. Hati pikir goyah, penggoda zikir tak sampai langit, menghimpis tipis harap sepi menggigit, nyeri, nyeri, nyeri. Tak jua tiba, sekalipun menghardik, takkan hati membenci. Penguasa langit, penguasa langit, penguasa langit. Menurut kami sebagai seniman, Mas atau Pak atau guru seorang Sutarno SK adalah orang besar di teater menurut kami. Dan beliau sudah selayaknya harus dihargai dan diberi tempat oleh pemerintah daerah seperti sekarang DKI ini. Dan kami sebagai Forum Seniman Peduli Tim memberikan tempat yang selayak-layaknya untuk beliau, untuk keberangkatan beliau menuju ke pemakaman. Dan ini adalah bagian tanggung jawab spirit moral kami sebagai seniman-seniman muda yang harus berperan, bertanggung jawab, dan senantiasa selalu memberikan tempat atau ruang penghargaan terhadap seniman-seniman yang lain yang tidak mesti harus dari tim juga. Begitu kira-kira garis besarnya. Harapannya ke depan seperti apa sih untuk seniman-seniman ini, brother? Harapan kami dari Forum Seniman Peduli Tim bahwa pemerintah daerah harus lebih bersinergi lagi, lebih menjemput bola lagi, lebih
bertanggung jawab lagi terhadap seniman-seniman sehingga punya tempat yang layak, sehingga punya pekerjaan yang layak, hingga apa yang dilakukan beliau sepanjang hidup hingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang harus menjadi cerminan bagi seniman-seniman muda, menjadi barometer, ukuran bahwa seniman harus tetap berkarya, bahwa seniman harus punya tempat pada tempat sesungguhnya di Taman Ismail Marzuki ini. Septim ini atau tepatnya Forum Seniman Peduli Tim ini kami bangun adalah atas dasar kegelisahan kami dari berbagai elemen ataupun dari berbagai cabang ilmu seni. Ada teater, ada musik, ada tari, ada seni rupa, dan yang lain-lainnya. Kami bersatu padu, beremuk, dan berkomitmen bahwa kami harus menjaga tim ini menjadi sesuatu rumah yang diamanatkan oleh Bang Ali Sadikin, menjadi sebuah ekosistem kesenian yang sehat dan tanpa campur tangan kapitalis, yang siap menggadaikan dan menjual ruang-ruang kesenian yang pada tempatnya akhirnya tersingkir juga. Begitu kira-kira. Ya, ini duka yang dalam pada hari Sabtu siang yang mendung, dan tadi hujan turun di atas Jakarta. Kami mengantar sahabat, tokoh, guru dalam bersikap, guru dalam berteater, guru dalam menuliskan pikiran-pikiran dan menyampaikan pikiran-pikiran seorang Sutarno SK, pejuang Septim yang Anumerta kemarin. Beliau yang di trotoar Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya 73 ikut bersilent action memperjuangkan, membela Rumah Besar Seniman Taman Ismail Marzuki. Seorang tokoh teater yang kelompok teaternya, Teater Kail, 3 kali berturut-turut menjuarai festival teater remaja pada masanya. Dan tentu saja ketokohan itu layak dikenang, dan seorang Sutarno dalam usia yang hampir 70-an pada waktu itu menyuarakan pembelaan terhadap Taman Ismail Marzuki. Kemarin dan hari ini beliau mencapai usia 70 dan kembali keharibaan Maha Sutradara hidup dan semesta ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami atas nama keluarga besar Forum Seniman Peduli Tim mengakui dan menyatakan bahwa Sutarno SK orang baik yang seluruh hidupnya dia abadikan untuk kesenian dan kebudayaan Republik ini. Pada Tuhan kami berdoa dan menyampaikan permohonan, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah arwah jasad saudara kami Sutarno SK bin Sukamto dalam pelukanmu yang paling hangat. Terima segala amal baik yang sudah dilakukan oleh almarhum dalam hidup berkeseniannya. Al-Fatihah. Amin. Amin. Alhamdulillah Pak Tarno ini adalah orang yang sangat baik sekali beliau, dan kami sangat kehilangan sekali dengan kepergian beliau. Mudah-mudahan beliau ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan alam kuburnya. Amin. Rahmat dan ampunannya. Amin. Amin. Ya,
almarhum Sutarno SK meninggal dengan tenang ya, sehabis makan siang, kemudian dia menunggu di galeri buku dan seperti orang tidur dia meninggal berpulang. Jadi saya kira dia wafat dengan sangat indah. Saya mengenal Sutarno SK pada tahun 72. Ketika itu dia bergabung dengan Teater Mandiri pimpinan Putu Wijaya. Pertunjukan yang mengesankan bagi saya ketika dia memainkan lakon Aduh dengan Putu Wijaya di tahun 73. Dia main di Teater Arena dan Sutarno berperan sebagai tokoh yang sakit. Kemudian pada tahun berikutnya dia mendirikan Teater Kail, kemudian mengikuti Festival Teater Jakarta. Selama 3 tahun berturut-turut memenangkan festival. Pada tahun 1976 grup Teater Kail diangkat sebagai teater senior di Jakarta. Jadi Sutarno SK adalah tokoh teater yang gigih ya di dalam berkesenian. Mungkin ada orang almarhum ini seperti apa sih sifatnya, Bang? Asik nggak, Bang, gitu, Bang? Almarhum ini banyak temannya, dia jarang menyakiti orang lain, dan kalau dia ada sesuatu yang mengganjal, dia lahirkan ke dalam naskah, ke dalam pertunjukan-pertunjukan. Misalnya kita ingat naskah-naskah dia yang cukup monumental berjudul Bangkai 1, Bangkai 2, Bangkai 3, itu mengkritisi keadaan sosial di Indonesia. Kemudian juga dia menulis puisi-puisi yang sangat kritis. Oke, Bang, apa sih pesan-pesan untuk keluarga yang ditinggalkan nih, Bang? Saya harap keluarga besar Sutarno SK merelakan kepergiannya ya, karena dia wafat dengan tenang, dan semoga keluarga diberi ketabahan dan diberi kekuatan. Iya, dia satu sosok yang ulet, keras, dan pantang menyerah ya. Yaitu saya kenal sama dia mulai awal kita mendirikan Teater Kail. Saya udah ikut dengan Tarno. Dan saya hampir pernah satu rumah juga sama Tarno, dan berapa kali hampir sama-sama terus. Kita ya banyak kenangan lah saya sama Sutarno. Makan bareng, kita kemana-mana bareng, kita ya nakal bareng juga, belangsak bareng juga pernah juga ya, kerja bareng juga sering sekali ya. Dan dia sutradara yang keras ya, saya kira ya, keras. Dan idenya kadang-kadang banyak dan di luar dugaan begitu ya. Almarhum Mas Sutarno SK bagi saya adalah orang tua, guru, teman, sahabat, dan lawan berdebat tentang sastra, tentang teater, pokoknya segala kebudayaan dan tentang kesenian. Mas Tarno orang yang menyenangkan. Beliau menganggap saya setara, meskipun secara umur jauh Mas Tarno di atas saya, tapi beliau menganggap bahwa saya bukan juniornya, bukan apa, tapi kalau berdebat, berbicara tentang sastra, tentang kesenian, itu dianggapnya setara. Dan Mas Tarno kalau berdebat orang yang humble, tidak ingin menang sendiri, dan Mas Tarno itu kalau mengingatkan saya hanya dengan kode, dan nanti baru dijelaskan setelah itu. Pernah suatu saat saya tuh berdebat di dalam rapat, dari jauh Mas Tarno hanya ngasih kode saya, artinya tensi saya dalam berdebat harus turunkan, dan itulah Mas Tarno di mata saya. Selamat jalan guruku, selamat jalan kakakku, selamat jalan sahabatku, insya Allah jannatin naim tempatmu. Selamat jalan Mas Tarno. Kenangannya saya yang jelas dulu masih kecil. Saya kebetulan dari Teater Anak Adinda. Mas Tarno ini senior, dia Teater Mandiri. Jadi sekitar tahun 76-an dia sering juara tuh sampai 3 kali. Saya masih ingat dia, Mas Bambang Dwi, Teater Luka, terus saya, itu orang-orang sedang hebat. Tapi kan saya tetap anak-anak. Pada saat saya dewasa, saya memimpin Teater Adinda, saya mengkonsepkan tidak harus lagi teater di panggung, tapi mulai ke broadcast. Nah, tapi karena basicnya panggung, maka saya
tetap bikin sanggar namanya Sanggar Kaula Muda. Mas Tarno itu sejauh yang gua kenal itu salah satu pendobrak dan salah satu sutradara yang terakhir dari Festival Teater Jakarta, dan beliau dijuluki sutradara jenius oleh almarhum Mas Tarno dijuluki sutradara jenius oleh Mas Putu Wijaya, dan saya berpendapat seperti itu karena karya-karya beliau ketika masih produktif luar biasa dan menjadi salah satu inspirator buat saya. Harapannya untuk keluarga apa kira-kira, Mas? Ya, keluarga yang ditinggalkan khususnya nih. Relakan kepergiannya, didoakan supaya Mas Tarno lapang di dalam kubur, dan keluarga semua yang ditinggalkan tabah. Pun demikian dengan kawan-kawan, murid-murid beliau yang belum sempat melihat, belum sempat berbahagia, minta direlakan dan memaafkan semua kesalahan Mas Sutarno SK. Mas Tarno itu ya sama saya tuh udah saya anggap kakak lah dia. Dia kadang-kadang bawel, bawelin saya senang dibawelin dia. Kita saling bertengkar, berdebat masalah teater, masalah sastra, apapun lah ya. Sering nggak sepakat sama dia. Saya sering nggak. Tapi dia belakangan ini jadi pendiam. Sering dia tidak mau tertarik lagi untuk berdebat, ngomongin apa, nggak mau. Malah dia mintanya bilang ini pesan saya, Gun, gue ajarin dong bikin kanvas. Selama ini kanvas gue beli, oke, ntar terus sama cat itu akriliknya, oke, gue ajarin. Taruh ya, tapi setelah gue operasi, kebetulan gue juga mau operasi. Setelah saya operasi, udah ada bahannya, dia lebih dulu meninggalkan diriku. Ya udah, terus jalan Mas Tarno. Kau sebagai kakak yang baik. Tak bisa bedakan lagi, ku lelah jalani hidup ini. Aku gelisah, aku tak berdaya, ku tak bisa berbuat apa-apa, ku tak bisa berbuat apa-apa. Pantaskah aku merindukan saudara, walaupun kau begitu banyak dosaku, tapi cintaku bukan itu, maafmu. Tutung Cakrawala melaporkan dari Jakarta.